Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan dan akhwat fillah, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang Allah muliakan. Mari kita awali majelis ini dengan bacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Terlebih dahulu kami sampaikan masih di bulan Syawal ya. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal-amal kita di bulan Ramadan diterima Allah SWT, dilipat gandakan pahalanya dan mampu memberikan perubahan yang signifikan di bulan Syawal ini. Sebagaimana istilah Syawal artinya bulan peningkatan. Ramadan adalah bulan penggodogan, bulan pendidikan dan latihan, bulan pembakaran. Nah, sedangkan bulan Syawal artinya bulan peningkatan. Jadi kalau kita di bulan Syawal tidak meningkat, berarti tidak sesuai dengan nama bulannya. Ya. Bukan bulan harus menyesuaikan kita menyesuaikan dengan nama bulan. Bulan Syawal itu bulan peningkatan. Nah, untuk tahu meningkat dan tidak, tentu harus ada indikasinya. Betul tidak? Ya, lihat. Nah, maka nama ini izinkan saya membahas masalah ini tentang 3 prestasi Idul Fitri. Ini maknanya adalah muhasabah ba'da Ramadan. Ada 3 target ibadah Ramadan ini dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 187 yang kalau kita simpulkan adalah seperti ini. Pertama, targetnya kalimat takwa ya. Targetnya takwa. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah di 183 la'alakum tattaqun, di Al-Baqarah 187 la'allahum yattaqun. Ya. Kemudian di ayat 185 la'alakum tashkurun. Ya enggak? Nah, di ayat Baqarah 186 la'allahum yarsyudun. Nah, la'allahum yarsyudun ini kemudian berdasarkan itu dengan dan tamah 187 di bagian penjelasannya ada kalimat kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Maka kami simpulkan itu adalah istiqomah ya. Baik. Jadi 3 target ibadah Ramadan. Yang pertama takwa. Nah, orang takwa seperti apa? Kita lihat lagi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Jadi di surah Al-Baqarah 1 sampai 20 itu 5 ayat pertama menerangkan tentang ciri orang yang bertakwa. 2 ayat berikutnya ciri orang yang kafir. 13 ayat berikutnya tentang orang munafik. Jadi tentang orang munafik ternyata lebih banyak ya di Al-Quran. Jadi 5 ayat pertama tentang orang bertakwa, 2 ayat berikutnya tentang orang kafir, 13 ayat berikutnya itu adalah ciri orang yang apa tadi? Munafik ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kan gitu. Alif lam mim itulah Alkitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya. Hudal lil muttaqin menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, sekarang coba evaluasi, kita beriman tidak kepada yang gaib. Ciri orang yang beriman pada yang gaib itu masih akan nampak dalam kehidupan sehari-harinya. Dia akan sangat hati-hati melakukan tindakan, baik berkata ataupun berbuat, karena semua akan ada pertanggungjawaban. Ya. Nah, termasuk iman pada yang gaib dalam surat Luqman disebutkan yang gaib itu innallaha
indahu ilmu sa'ah, tentang kiamat. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, tentang alam rahim. Alam rahim ya, maksudnya tentang kandungan ya, itu adalah gaib. Wa yunazilul ghaisa, dan turunnya hujan, tentang rizki juga gaib. Wa ma tadi nafsun madza taksibu goda, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan kita perbuat, apa yang akan diperbuat pada hari esok. Wa ma tadi nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada orang yang tahu di mana dia akan menemui kematian. Nah, ini adalah gaib semua. Kemudian dalam surah Al-An'am ya ayat 59 ya, juga disebutkan bahwa kunci-kunci gaib ya, kunci-kunci alam ini adalah hal yang gaib itu pada Allah SWT. Sampai daun yang jatuh dari pohonnya ya, itu pun adalah kuasa Allah SWT. Demikian pula apa yang ada di langit dan di bumi, yang tersembunyi apapun yang nampak, semuanya dalam pengetahuan Allah ya. Nah, itu kita harus yakin dengan itu. Kemudian ciri orang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Nah, maaf tadi surah Al-Baqarah belum selesai ya, tentang orang gaib. Kemudian wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Jadi orang yang beriman kepada yang gaib dilanjutkan dengan mendirikan salat. Tidak mungkin seorang sholat kalau dia tidak beriman kepada yang gaib ya. Jadi kalau sholat tanpa beriman pada yang gaib ya hanya olahraga biasa gitu ya, hanya gerakan fisik tapi tidak ada ruhnya. Dan tidak sedikit sekarang seperti itu, sholat fisiknya tapi ruhnya tidak sholat. Sehingga ketika dia awal sholat sampai selesai sholat tidak ada pengaruh sama sekali, karena dia tidak dilandasi dengan iman kepada yang gaib. Nah, kemudian mendirikan sholat bukan mengerjakan. Sudah saya sering sampaikan di sini bedanya mengerjakan dan mendirikan. Kalau mengerjakan sholat itu hanya bagian-bagian tertentu, seperti hanya tukang bangunan dengan pendiri bangunan, itu berbeda. Kalau tukang bangunan hanya bagian-bagian tertentu, tapi kalau pendiri bangunan bertanggung jawab terhadap semua bangunan itu. Begitu pula orang yang mendirikan sholat. Bapak Ibu masih ingat 7 kriteria yang saya sampaikan dulu? Masih ingat gak? Waduh, lupa ya. Belum hafal udah lupa ya. Nah, jadi yang pertama mendirikan sholat itu adalah niatnya ikhlas karena Allah ya. Yang kedua ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Karena Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tuh, jadi harus mengikuti sunnah. Yang ketiga adalah khusyuk di dalam sholat ya, khusyuk dalam sholat. Khusyuk artinya alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Saat dia sholat dia yakin akan berjumpa dengan Allah dan akan pulang kepada Allah. Jadi sholat itu seolah yang terakhir kalinya. Saat dia merasakan di situ anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu gambaran dari khusyuk. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun taraha fa innahu yara. Kalau kamu tidak melihat Allah, yakinkan dalam dirimu Allah melihat dirimu. Nah, inilah ihsan. Dan ini gambaran khusyuk. Ya. Kemudian yang keempat adalah tumanina. Ya, tumanina artinya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Dia menjaga ketertiban dari mulai takbir, ruku, sujudnya sampai selesai sampai salam. Dia menjaga gerakan-gerakannya, membaca bacaannya. Ya, inilah makna dari kalimat tumanina. Tuh, jadi lengkap ya, dari mulai ikhlas tadi karena Allah, jangan karena siapapun atau karena apapun. Yang kedua adalah ittiba'us sunnah, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah khusyuk di dalam sholatnya. Dia yakin seolah akan kembali kepada Allah saat itu. Jadi seolah menjelang kematian. Dan dia yakin Allah Maha melihat dirinya. Nah, itulah khusyuk. Yang keempat adalah tidak terburu-buru, tumanina, tenang ya. Baik dalam rukunya tenang, sujudnya tenang, tidak terburu-buru. Kemudian yang kelima yaitu sholat pada waktunya. Ya, sholat bahkan yang terbaik di awal waktu. Afdhalus sholat fi awali waktiha.
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, inna sholat, dengan sholat itu diwajibkan atas kaum mukminin kitaban mauquta, telah ditetapkan waktu-waktunya. Nggak bisa sholat duhur jam 11 sholat duhur, nggak bisa. Saya kan mau pergian nih, buru-buru, sholat aja dulu ya, daripada nanti terlambat. Nggak bisa, Pak. Kalau belum waktunya tidak bisa, tidak akan diterima sholatnya, karena itu termasuk bagian dari syarat sahnya sholat. Kemudian yang keenam adalah merapatkan shaf di dalam sholat. Alhamdulillah, saya melihat di Masjid Al-Ikhlas ini ada terus perkembangan, makin baik. Ya, ketika awal-awal saya sholat di sini, shafnya, mohon maaf ya, tidak begitu rapat. Sekarang alhamdulillah makin hari makin baik. Mudah-mudahan terus mungkin meningkat sampai sempurna merapatkan shafnya, rapat bahu dengan bahu, tumit dengan tumit, atau mata kaki dengan mata kaki. Yaitu alziku ka'ban di ka'bin wa mangkiban di mangkibin. Nah, itu kata Nabi begitu. Nah, rapat shaf. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, aplikasi dari sholat. Secara individu, setelah selesai sholat, hendaknya kita mampu menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu secara individu. Secara komunitas, secara jama'i, maka sholat itu adalah menjadi miniatur kehidupan. Dalam kehidupan berjamaah, hidup terpimpin oleh imam, di luar sholat pun terpimpin oleh imam, tidak sendiri-sendiri. Karena Rasulullah bersabda, fa inna syaitona ma'al wahidi, sesungguhnya setan itu bersama orang yang sendiri. Fa alaikum bil jamaah, maka wajib atas kamu berjamaah. Jadi mempraktekkan sholat dalam kehidupan sehari, hidup berjamaah, tertib, disiplin, taat, terpimpin, itulah hidup berjamaah. Baik. Yang kemudian setelah wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rizkan kepada mereka, mereka menginfakannya. Nah, sudahkah kita hasil daripada Ramadan itu membiasakan diri kemudian berinfak, bersedekah, mengeluarkan harta untuk banyak kepentingan di jalan Allah SWT? Kalau Ramadan biasanya rajin, ya. Ada orang yang di bulan sebelum Ramadan, bulan Sya'ban, dia masih pelit, Pak. Karena tahu Ramadan itu keutamanya banyak, maka dia pun banyak sedekah di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, balik lagi, pelit lagi, kikir lagi, malas lagi berinfak, malas lagi bersedekah. Padahal Ramadan telah membinanya untuk menjadi orang yang dermawan. Padahal Ramadan telah membinanya untuk menjadi orang yang murah tangan. Tetapi karena watak dirinya yang tidak berubah, dia gagal prestasi Ramadan. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan, salah satu di antara manusia yang dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang beriman hanya pada bulan Ramadan. Beriman hanya pada bulan Ramadan, artinya ketika Ramadan dia semangat, tapi selesai Ramadan tidak meraih prestasi Idul Fitri, yang ada adalah Idul Futur, kembali pada kemalasan, hilang semangat, hilang gairah. Yang tadinya rajin salat berjamaah tidak lagi salat berjamaah, yang tadinya baca Quran tidak lagi baca Quran, yang tadinya rajin sedekah tidak lagi sedekah. Ini namanya Idul Futur, kembali pada hilang semangat, hilang gairah. Nah, ini mau ibarazak mengunfikun. Maka hendaklah setiap yang Allah berikan rezeki kepada kita, segera infakkan sebagian yang terbaik. Selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat dia yakin mantap. Jadi melihat akhirat tuh seperti hanya terlihat dengan kain tipis saja, nampak sekali dalam pandangannya, ya, tersingkap dengan keimanannya, melihat bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana indahnya surga, nampak, dan itu tertanam dalam jiwanya, sehingga mampu merubah kepribadian, mampu merubah pemikiran, mampu merubah tindakan, semua memberikan dampak yang positif. Nah, inilah prestasi Idul Fitri. Ya. Kemudian
Di surat Ali Imran ayat 133-135 di situ ada 4 ciri orang bertakwa tuh. Pertama, dia menginfakkan harta dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi tidak nunggu lapang. Ntarlah kalau sudah banyak baru berinfak. Lawang sedikit aja tidak disyukuri. Wujud syukurnya itu dia mengeluarkan sebagian hartanya. Makanya kalimat tadi wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Dia menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi saat dia lapang berinfak, saat sempit pun dia tenang. Selama dia masih merasa diberikan rezeki oleh Allah, selama itu pula dia punya kewajiban mengeluarkan infak. Masya Allah ya. Kecuali kalau sudah tidak diberi rezeki, ya. Jadi bapak dan ibu tidak diperintahkan infak kalau sudah tidak diberi rezeki. Artinya apa? Mati. Kematian itu sudah selesai, rezekinya sudah habis, Pak. Tuh. Nah, kemudian wal kaziminal ghaidha, dan menahan diri dari marah. Tuh, maka disebutkan laisa syadidu bisur'ah innamas syadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang perkasa itu orang yang kuat pukulannya, orang yang pandai bergulat, tapi yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah. Menguasai dirinya di saat marah. Maka ini orang bertakwa. Nah, sekarang kita coba evaluasi setelah Ramadan, apakah kita masih suka marah atau tidak? Waktu Ramadan kan kalau mau marah tuh ini soimun, saya sedang saum lah. Nah, ada juga orang saya sedang saum, ntar loh kalau berantem nanti bulan Syawal katanya. Nah, itu tentu tidak benar seperti itu ya. Jadi justru Ramadan itu memulai kita untuk bisa menahan marah. Wal kadzimin. Yang ketiga, wal afina anin nas, memaafkan manusia. Ini yang paling sulit, Pak. Kalau kita minta maaf itu sulit, memaafkan jauh lebih sulit. Betul tidak? Coba Bapak dan Ibu rasakan, ketika kita disakiti, ketika kita dizalimi, ketika kita ditipu, dianiaya oleh orang lain, orang itu terus datang ke kita meminta maaf. Apakah serta-merta kita mudah memaafkan? Belum tentu. Betul, Pak? Belum tentu. Masya Allah, luar biasa. Kalau saja Rasulullah SAW tidak mencontohkan sebagai pemaaf, niscaya kita pun berat untuk memaafkan orang lain. Tuh. Tapi karena Rasul telah memberikan contoh kepada kita betapa beliau memaafkan orang-orang yang telah menganiaya dirinya dan keluarganya. Contohnya siapa? Contohnya Hindun dan Wahsy. Hindun itu otak pembunuhan Hamzah, Wahsy pelaku pembunuhannya. Ya, sampai dibongkar dadanya, coba, kemudian digigit jantungnya. Kira-kira Pak, kalau kita punya saudara, punya orang yang kita cintai dibunuh oleh seseorang seperti itu, lalu orang tersebut datang minta maaf kepada kita, dimaafkan apa tidak? Tuh, Masya Allah, kayaknya belum tentu kita bisa memaafkan. Betapa beratnya, betapa sakitnya, ya. Tapi Rasulullah SAW karena kelapangan dadanya, karena hatinya disucikan Allah, maka ia memaafkan dan menerima keislaman Hindun dan Wahsy. Maka manusiawinya Rasulullah SAW muncul ketika Wahsy datang. Ketika Wahsy datang, Rasulullah SAW bilang, wahai Wahsy, aku mohon kepadamu, jangan engkau terlalu sering dekat-dekat denganku. Coba, ini manusiawinya, ya, keimanannya, sifat pemaafnya telah memaafkan Wahsy dan bahkan menerima keislaman Wahsy. Tetapi sifat manusiawinya rupanya tetap kadang-kadang muncul. Maka beliau memohon kepada Wahsy, tolonglah jangan terlalu sering kau dekat denganku, karena dengan kehadiranmu aku diingatkan akan paman Hamzah. Tuh, Masya Allah, ini luar biasa ya. Inilah manusia Rasulullah. Nah, yang keempat, orang-orang yang berbuat keburukan, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, dia segera beristighfar, lalu dia walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak melanjutkan perbuatan buruknya itu. Segera istighfar. Mungkin kita pernah bertindak tidak selayaknya kepada anak dan istri kita, mungkin kepada tetangga, mungkin para saudara, mungkin para teman, maka segera kita sadari, segera kita maaf, minta maaf, islahkan. Jangan sampai minta maaf hanya sebatas formalitas, ya, kirim
selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi di hatinya masih ngedumel, di hatinya masih belum lapang. Nah, ada nggak seperti itu? Ada, karena cuma share-share gampang ya. Tapi yang terpenting ketika dia berjumpa, apakah dia bisa ikhlas? Merelakan saudaranya? Apakah dia bisa memaafkan saudaranya? Itu yang terpenting justru. Maka pentingnya di sini musafahah, pentingnya bersalaman, pentingnya bertegur sapa, pentingnya saling menyayangi. Masya Allah. Ini tidak bisa ditukar dengan WA, tidak bisa ditukar dengan SMS, ya, tidak ditukar dengan Facebook, tidak bisa. Ya. Ada kalanya seorang anak di kota, ibunya di kampung. Bu, mohon maaf ya lahir dan batin, ya. Saya lama tidak mendengar. Mohon maaf ya Bu ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi ke ibunya cuma ke PA. Padahal kedatangannya dia kepada ibunya atau kepada bapaknya ini adalah jauh lebih utama dibandingkan sekedar WhatsApp. Nggak bisa, tidak tercukupi, Pak. Walaupun mungkin transfer sekian juta, orang tuanya tetap masih belum merasakan kenikmatan. Kalau anaknya belum datang, dia sungkem kepada orang tuanya. Tuh, Masya Allah. Nah, mari kita evaluasi seperti ini. Di prestasi Idul Fitri dengan ketakwaan tadi melahirkan sikap yang luar biasa. Kemudian yang kedua, sifat syukur. Ya, la'alakum tashkurun kan. Sifat syukur ini disebutkan contoh dalam surah 1678. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dengan tidak mengetahui apapun, alias bodoh semuanya juga. Nggak ada begitu lahir langsung hafal Al-Quran, begitu lahir langsung bisa berhitung, nggak ada. Semuanya la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah. Lalu Allah jadikan pada kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tuh, la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Karena dengan 3 komponen itulah manusia bisa berdinamika, manusia bisa melakukan berbagai macam tindakan, bisa berikan kemaslahatan, bisa memberikan kemadaratan dengan 3 itu. Tuh, maka Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu melakukan sesuatu tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad, ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ditanya semuanya. Nah, ini maka mari kita syukur sebagaimana dalam Al-Qur'an tadi. La in syakartum lazidanakum. Tuh, kalau syukur Allah akan tambah, pasti akan tambah nikmatnya. Tapi kalau sebaliknya para syukur adalah kufur. Wa in kafartum in azabi lasyadid. Jika kalian kufur, maka ingatlah siksa Allah sangatlah keras. Siksaku sangatlah keras. Kemudian yang ketiga, istiqomah dalam kebenaran. Ini paling berat. Ya, istiqomah ini yang sampai menjadikan penyebab datangnya uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayab tani Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amayatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Telah menjadikan rambutku beruban, yaitu surat Hud. Surat Hud yang mana? Oleh Ibnu Abbas disebutkan yaitu surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Nah, kalimat ini yang menimbulkan Rasul berat. Istiqomahlah sebagaimana aku perintahkan kepadamu bersama orang-orang yang bertobat bersamamu. Jadi ini berat istiqomah itu. Maka Rasul pun memerintahkan pada kita istaqimu wa tusu. Istiqomah engkau dan kau tidak akan sampai. Jadi maksudnya adalah bukan berarti Allah orang tidak sampai tidak perlu istiqomah, bukan. Tapi maksudnya saking beratnya untuk melakukan istiqomah. Nah, coba aja seperti tadi Ramadan kita rajin bisa one day one juz misalkan ya, 1 hari 1 juz. Bahkan ada yang kemarin kami mengadakan evaluasi di Jabodetabek gitu ya. Ternyata ikhwan ada yang sampai 12 juz, 12 kali. 12 kali khatam selama Ramadan, ya. Ada yang 12 hari khatam, yang 10 banyak, yang 8 ya banyak. Nah, itu Masya Allah. Nah, apakah ini seperti ini bisa dijaga di bulan Ramadan? Seringkali ada orang diantaranya
ketika dia Ramadan rajin one day one juice, di bulan Syawal dan berikutnya baca Qurannya paling seminggu sekali, pas kajian saja buka Quran. Ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi mari kita tetap jaga komitmen untuk tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ya. Istiqomah. Tiada hari tanpa sholat malam. Ketika Ramadan rajin tarawih kan? Nah, ini jaga dengan sholat malam. Ketika Ramadan kita rajin bersedekah, ini jaga di bulan Syawal dan berikutnya. Nah, ini istiqomah. Jadi yang berat. Nah, kita lihat coba ada 10 amal prestasi Ramadan. Pertama, laksanakan saum atau puasa dengan iman dan ikhlas, bukan untuk siapa-siapa atau karena apa dan sebagai apa, akan tapi semata-mata mutlak karena Allah Azza wa Jalla. Nih, satu. Yang kedua, mendirikan salat malam atau tarawih dengan sebaik-baiknya, merupakan kebiasaan orang-orang solih dan sangat berat mendirikan salat malam untuk orang-orang munafik. Orang munafik itu bisa jadi sampai dimustahilkan dia salat malam. Sampai begitu. Kenapa? Jangankan salat malam, salat subuh dan isya aja berat. Kan kata Rasulullah begitu dalam hadis Muslim. Asqalu alal munafiqin salatul isya wal fajr. Yang paling berat bagi orang munafik salat isya dan subuh. Yang ketiga, menghatamkan tadarus Al-Quran minimal sekali dalam sebulan untuk dirawat di bulan ini dan seterusnya. Selalu komitmen untuk prestasi terbaik. Bersedekah yang terbaik, seolah-olah sedekah yang terakhir. Ya, seolah sedekah yang terakhir menjelang kematian seperti disebutkan dalam surah Al-Munafiqun ya ayat ke-9 dan 10. Kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati adakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Wahai orang beriman, infakkanlah harta kalian, sebagian harta kalian ya sebelum datang kematian kepada kalian, sehingga ia berkata pada menjelang kematian itu, Rabbi ya Allah laula akhartani ila ajalin qarib, jika sekiranya engkau mengundurkan ajalku sekejap saja, sejenak saja, fa'asaddaqu wa aku minas sholihin, maka niscaya aku akan bersedekah dan termasuk orang yang soleh. Kira-kira ada artinya tidak? Nggak ada artinya, Pak. Tobat tidak diterima ketika nyawa sudah di kerongkongan. Nggak ada tobat saat itu. Ya, seperti hanya Fir'aun. Sama, Fir'aun juga gitu ya. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman pada Robnya Musa dan Harun. Saat kapan? Saat ditenggelamkan, nyawanya sudah di kerongkongan, tak diterima Allah. Maka jangan sampai terlambat. Kematian tidak menunggu tobat kita. Kematian tidak menunggu kesadaran kita. Kematian akan datang tiba-tiba tanpa kita perkirakan sama sekali. Nah, kemudian yang kelima, menjaga lisan dan perbuatan dari hal yang buruk sehingga membuahkan akhlakul karimah. Ketika Ramadan kita sering dengar malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun ayyada atau ama wasyarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, tidak meninggalkan perbuatan kotor, dan tidak meninggalkan kebodohan, artinya tidak mencari ilmu di bulan Ramadan, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan padanya ayyada atau ama wasyarabahu, dalam ia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tidak butuhkan. Kalau tidak bisa menjaga lisan dan perbuatan dan malas mencari ilmu. Yang keenam, memperbanyak doa di setiap keadaan selama puasa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kan bikin Allah mengingatkan, jika hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan setiap orang yang berdoa idza da'ani, apabila ia berdoa kepadaku, bukan kepada yang lain, bukan kepada dukun, bukan kepada genderuwo, tapi berdoa kepadaku. Tapi syaratnya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka melaksanakan perintah-perintahku, melaksanakan ketentuan dan ketetapanku, wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku.
Masya Allah. Nah, maka perbanyak doa di setiap keadaan selama puasa. Seperti sekarang, saat mungkin kita sawalan, saat kita terus melanjutkan saum-saum sunnah ya, yang lain, kita sering berdoa di saat puasa. Tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut dalam meraih prestasi terbaik. Ini pun terus dilanjutkan. Kemudian yang ketujuh adalah giat mencari ilmu untuk meningkatkan iman dan amalnya serta Idul Fitri. Adanya peningkatan signifikan di bulan Syawal. Ya, jadi tadi dibiasakan di Ramadan, saat ini pun terus dilanjutkan. Kalau Ramadan biasanya kan lebih semarak, ya, lebih merata ya orang mencari ilmu. Bukan musola kecil pun ramai pengajian. Oh, masya Allah. Malam juga terus-terusan kan menjelang tarawih. Nah, tapi di luar Ramadan kan tidak demikian. Tidak demikian. Nah, kalau kita bisa menjaga komitmen, saya mau walaupun sekarang tidak selama Ramadan, saya tetap akan mencari ilmu. Saya tetap akan terus menambah kualitas saya, meningkatkan terus kualitasnya. Nah, itu. Mencari keutamaan Lailatul Qadar di malam terakhir, yakni dengan mengurangi tidur dan memperbanyak sholat, zikir, doa dan tadarus. Dilanjutkan dengan komitmen bangun di akhir malam untuk sholat malam dan munajat kepada Allah. Menunaikan zakat sesuai tuntunan syariah, tidak segenap sendiri, karena beratnya sanksi orang yang tidak berzakat yang digolongkan orang-orang yang musyrik. Maka kita pun terus di bulan ini kita dapat kita dapat rizki sampai pada nisab, maka kita keluarkan zakatnya. Mendirikan salat Idul Fitri dengan takbir, tahmid dan tahlil, hendaknya mampu meruntuhkan segala bentuk kesombongan dan arogansi. Senantiasa memuji Allah dan tidak gila pujian, tidak haus sanjungan, karena segala puji hanya bagi Allah, mentauhidkan Allah dan menghancurkan berbagai bentuk kesyirikan dalam diri dan lingkungan kita. Itulah konsekuensi dari Idul Fitri. Nah, dari situlah Allah akan berikan buahnya. Karena ketakwaan tadi Allah berikan buahnya ini. Buah takwa pertama diberikan furqan. Apa furqan? Pembeda, pemisah antara hak dan batil. Seseorang yang bertakwa, in tattaqullaha yaj'alkum furqanan. In tattaqul, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'alakum furqanan. Niscaya Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Sehingga pandai memilah dan memilih, memiliki kecerdasan pikiran dan hatinya, tidak langsung ya mengambil pilihan yang keliru. Ya, makanya dalam Islam disyaratkan tidak akan menyesal orang yang musyawarah, tidak akan kecewa orang yang istikharah. Ini adalah karena dalam rangka untuk membedakan, Pak. Saya seringkali sudah menyampaikan kebenaran kepada seorang, lalu kemudian dia seperti ragu. Saya bilang, kalau antum tidak percaya, silakan antum sholat malam, lalu munajat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, minta kepada Allah tunjukkan apakah yang disampaikan oleh Wahyu di KS ini salah atau benar. Tanyakan padanya. Saya sampaikan begitu. Gitu. Silakan. Kalau antum diberitahu oleh Allah saya Wahyu di KS ini salah, antum jangan biarkan saya dalam kesesatan, luruskan. Tapi kalau benar, konsekuen. Karena kalau tidak konsekuen pada kebenaran, itu berarti kompromi dengan setan. Oh, masya Allah. Nah ini. Jadi furqan diberikan pemisah, pandai memilah dan memilih. Yang kedua diberikan solusi, ada selalu jalan keluar, ya, sehingga ia tidak terbengar susah, tidak sering pusing dan tidak bertemu bingung. Yang ketiga diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Ada saja selalu rizkinya, masya Allah. Yang keempat diberikan kecukupan. Wa may yatawakkalallahu fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dirinya. Tawakal itu akan muncul kalau dengan dasar takwa. Tidak akan mungkin tawakal tanpa takwa. Ya. Dan ketakwaan itu adalah lahir kalimat tawakal. Nah, orang yang tawakal akan dicukupkan oleh Allah. Maka kita kalau ingin hidup bahagia, tidak perlu mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, karena belum tentu ada bahagia dalam kekayaan itu. Betul? Ada nggak orang yang kaya tidak bahagia? Banyak kok. Bahkan yang stres. Tuh Onassis, terus orang-orang terkaya di dunia banyak akhirnya apa? Bunuh diri. Padahal apa yang dia tidak miliki, semua dunia sudah dia miliki, tapi berujung dengan kematian, bunuh diri. Kenapa? Tidak bisa memberikan kebahagiaan. Karena kebahagiaan bukan pada kekayaan, kebahagiaan bukan pada jabatan, kebahagiaan bukan pada gelar yang panjang. Kebahagiaan hanya kepada taat kepada Allah SWT. Selama dia menjaga ketaatan dan ibadah kepada Allah, disitulah Allah akan berikan kebahagiaan. Surat An-Nur ayat 51 jelas, innama kana qaulal mu'minin.
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu idza du'u ila Allahi wa rasulih, apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghukumi di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, maka ia berkata kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Tuh, orang-orang yang taat. Ya. Kemudian selanjutnya dimudahkan urusan. Yaj'alahum min amri yusra. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan urusannya. Kemudian wa yukafir anhum sayyi'atihim, dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian diberikan pahala yang besar. Itulah buah daripada ketakwaan. Adapun buah dari syukur, ya, lazidanakum, Allah firmankan, aku akan menambah terus nikmatnya kepada dia. Makin dia bersyukur kepada Allah, makin terus ditambah nikmatnya. Masya Allah. Syukur itu apa? Syukur itu menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya syukur. Gunakan anggota tubuh kita dalam Allah yang Allah ridhoi. Gunakan potensi Allah berikan kepada kita dalam jalan yang Allah ridhoi. Maka di situ Allah akan terus tambah nikmatnya dan dibebaskan dari azab Allah. Nah, yang terakhir adalah istiqomah. Buah istiqomah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 35. Pertama, orang istiqomah itu tidak ada rasa takut dan sedih. Ya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Mereka tidak takut dan tidak khawatir. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Lalu Allah janjikan surga kepada orang-orang istiqomah itu. Dan orang istiqomah senantiasa dipimpin Allah di dunia dan akhirat. Dia semata-mata dipimpin terus, rasa ma'iyatullah di dalam hati, rasa kebersamaan dengan Allah, sehingga Allah memimpin dirinya di mana saja berada, bahkan di dunia dan di akhirat. Nahnu awliya'akum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah pemimpin kalian tuh, di dunia dan di akhirat. Kemudian dipenuhi keinginannya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya, kamu akan dipenuhi keinginannya dan dikabulkan doanya apa saja yang dia minta. Ketika di surga nanti, Pak, kita ingat, oh dulu tuh waktu di dunia tuh saya senang pecel. Kira-kira ada nggak di surga pecel? Ada. Semua, pokoknya semua kesenangan dunia bisa kita minta di surga nanti. Allah akan berikan semuanya. Tapi ingat, kenikmatan di surga tidak terbayangkan dengan pikiran kita, tidak terlihat dengan mata kita, dan tidak terdengar dengan telinga kita. Tapi yang pasti jauh lebih nikmat dengan kenikmatan dunia. Pecelnya pun jauh, mungkin 10 kali atau 100 kali lebih nikmat daripada pecel dunia. Ya, kalau di dunia kita misalkan ada ikhwan-ikhwan ya, bapak-bapak misalkan, aduh saya pingin merasakan poligami tapi belum sempat gitu ya. Nah, nggak usah khawatir, di akhirat nanti kalau kita bertahan dengan kebenaran lalu dapat gelar syahid, dapat pahala syahid, diberikan 72 bidadari, Pak. Tuh. 72 bidadari. Walaupun diporsir nggak akan lelah. Dijamin tuh, Masya Allah. Coba ya, Bapak tidak perlu khawatir, Pak ya. Nah, pokoknya yakin, mantap. Makanya kalau kita sudah merasakan puas dengan nikmat dunia, sudah merasakan yakin dengan kebahagiaan dunia, tanya kepada diri kita, adakah kita yakin di akhirat akan bahagia? Adakah kita yakin di akhirat akan mendapatkan surga? Ini harus dievaluasi, Pak. Jangan sampai terlena, jangan terpesona dengan berbagai macam aktivitas dunia ini sehingga kita lupa kalau ada negeri akhirat yang itulah tempat kita tinggal, tempat tinggal abadi. Banyak orang yang karena kebodohannya dia tergiur dengan dunia, lupa akan kehidupan akhirat. Padahal di saat kematiannya tidak ada yang biasa dia bawa. Dia hanya bawa selembar kain kafan masuk ke dalam kuburannya. Dia sendirian di situ. Apa yang dia bawa di situ? Amal dan imannya yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini mereka. Mari kita introspeksi. Hasan Al-Basri menyebutkan, muhasabah itu sebelum beramal dan sesudah beramal. Sebelum beramal, kita Ramadan,
sebelum Ramadan masuk. Sekarang setelah beramal kita evaluasi. Apakah saya saum kemarin saya itu diterima Allah? Apakah tarawih saya diterima Allah? Apakah amal saya diterima? Itu dievaluasi. Karena nanti banyak orang-orang yang hilang amalnya di hadapan Allah karena ria, karena dengki, karena berbagai macam penyakit hati yang bisa menghancurkan amal-amal kita. Nah, mari kita evaluasi. Dipenuhi keinginannya, dikabulkan doanya, orang yang istiqomah dan diberikan sifat sabar. Sabar itu mahal, karena iman itu hanya ada dua. Al-iman nismani, kata Nabi. Iman itu hanya dua bagian, as-sabru wasyukur, sabar dan syukur. Kalau kita tidak punya sifat sabar, hilang setengah keimanannya. Kita tidak punya syukur juga, tidak ada sabar dan syukur, maka dia tidak punya iman dalam hatinya. Oh, Masya Allah. Terakhir diberikan kepribadian yang agung. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzil azim. Diberikan kepribadian yang agung. Karakter-karakter ini Allah akan berikan kepada setiap orang yang menjaga keistiqomahan tadi. Kita berharap, makanya doa kalimat taqabbalallahu minna wa minkum hendaknya lahir dari hati nurani yang tulus. Jangan sebatas lisan. Ya Allah, terimalah amal-amal kami, ya Allah. Terimalah amal-amal kami, ya Allah. Baik, para ikhwan dan akhwat, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan Pak.